Kami mengucap syukur buat hari yang istimewa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Terima kasih buat minggu yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih buat campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih pula buat semua jalan keluar yang Tuhan sediakan. Dan terima kasih buat penghiburan yang mengikuti setiap langkah kaki kami. Dan pada hari ini kami boleh kumpul kembali memuji, kami boleh menyembah, kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengar kembali firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah ucapan syukur yang keluar dari mulut kami. Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau setia, Engkau luar biasa di dalam setiap hari yang kami lalui. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, keluargaku di tempat ini, ataupun rekan-rekan semua yang bergabung melalui streaming. Tuhan, Engkau kiranya memberkati dan mengurapi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan hidup menjalaninya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami untuk semakin dekat dengan-Mu, bahwa kami untuk tidak terhalangi oleh pemikiran yang salah tentang Allah sehingga kami menjaga jarak. Tapi biarkan kami melekat kepada Allah. Dan ketika kami berjalan bersama-Mu, bawa kami pula masuk di dalam pengalaman-pengalaman yang baru, di mana kami mengenal Allah semakin komplit dari hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu, kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat firman yang sebentar kita akan dengar. Lihat kanan kiri Anda, katakan senang beribadah bersama denganmu. Senang beribadah bersama denganmu. Senang beribadah di sampingmu pula. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Tuhan memberkati hari-hari kita. Dan bagi semua pelayan pastors, kami melewati minggu yang seru Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti yang sebagian Anda ikut, sebagian Anda mendengar dan melihatnya. Di mana kita ada retreat pastors dari seluruh JMS dan juga ROSI kumpul bersama. Sehingga kemarin selesai dari retreat, ada hari berikutnya masih selesai dari retreat itu, selesai semua masih ada yang kumpul-kumpul di sini di luar, masih ketemu gitu ya. Rasanya kayak nggak mau terpisah gitu satu dengan yang lain. Semua sibuk di ladang melayani, lalu ada kalanya kumpul dan waktu kumpul gitu bisa lepas rindu, lepas kangen. Dan senang juga karena sepanjang retreat itu ada 2 hari sebelumnya anak-anak regional pastor juga kumpul. Kemudian mereka punya retreat sendiri. Jadi anak-anak kami tanya, retreatnya kapan lagi? Saya bilang kenapa? Kepikiran ya teman-teman sudah pada pulang. Iya, karena beberapa hari itu mereka bareng terus. Lalu akhirnya semua kembali ke kota masing-masing. Lalu saya bicara sama anak saya, Daddy Mami senang karena bukan hanya pastor-pastornya yang bisa akrab, bisa connect. Tapi sekarang kepada second generation atau anak-anak kami pun juga punya wadah. Sehingga mereka bisa kumpul, kenal, seru gitu ya. Bahkan ketika pulang pun mereka bisa merindukan satu dengan yang lain. Saya percaya apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita akan dilanjutkan pada generasi selanjutnya. Dan kegerakan ini akan sampai Tuhan datang kedua kali. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kabar sukacita saya sampaikan kepada Anda oleh karena minggu lalu, 3 minggu yang lalu, ROSC Kota Kuching, Malaysia sudah berdiri secara resmi dan Pastor Evan menjadi gembalanya di sana bersama dengan istri. Dan doakan juga nanti pada bulan Agustus di minggu yang keempat, kalau nggak salah tanggal 25, akan menjadi hari yang istimewa untuk ROSC Hong Kong karena pada tanggal itu juga akan diresmikan menjadi gereja lokal. Sehingga untuk ROSC Asia, kita masih punya 3 PR lagi, yaitu Taiwan, Kuala Lumpur, dan Kota Kinabalu. Sebelum tahun berikutnya akan memberikan fokus kepada negara-negara selanjutnya yang kita akan rintis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini judul khotbah saya di ibadah yang jam 1 adalah Allah yang selalu memberi lebih. Judul khotbah atau sharing saya adalah Allah yang selalu memberi lebih. Nah, judul ini keluar dari sebuah pergumulan dan rema yang Tuhan taruh di hati saya berkenaan dengan bagaimana orang-orang itu melihat Tuhan.
dari sisi manusia ya. Gitu. Bagaimana mereka menilai dan mengenal Tuhan itu sendiri. Sehingga itu akan sangat mempengaruhi bagaimana mereka bersikap atau bagaimana mereka rindu ketemu dengan Tuhan. Atau bahkan beberapa dengan reaksi yang salah atau penilaian yang salah, akhirnya kalau diberikan waktu untuk berpikir, merenungkan sebenarnya apakah yang kamu anggap itu Tuhan, kamu perlakukan dia seperti Tuhan, maka orang akan ketawa karena sebenarnya mungkin bagi mereka itu Tuhan, tetapi yang mereka lakukan lebih kepada Tuhan itu seperti seorang pesuruh. Nah, tetapi juga sebaliknya ada orang-orang yang menilai atau mengenal Tuhan dengan keliru sehingga orang-orang itu menjadi tidak berani mendekat kepada Tuhan. Lalu apa yang saya maksud adalah misalnya ketika orang memberikan sedikit kepada Tuhan, lalu dia berharap Tuhan itu melakukan ini dan itu untuknya, mengerjakan ini dan itu, dan harus melakukannya dengan segera gitu. Karena saya lagi perlu nih. Oleh itu saya cari dia, kan dia penuh kuasa, lalu berharap dia melakukan seperti yang kita inginkan dan yang kita situasi terdesak yang kita hadapi. Kita paksa Tuhan untuk memberkati kita. Lalu dengan tidak sadar atau sadar kita beri dia sedikit, lalu kita minta dia melakukan banyak untuk kita. Sehingga kalau kita renungkan, apakah dia Tuhan atau sebenarnya dia pesuruh gitu. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita harapkan, dia harus mengerjakannya. Gitu. Nah, pandangan ini tentu salah karena dia bukan jadi Tuhan. Tuhan jadi pesuruh, kita yang seolah-olah berkuasa dan kita yang ngatur. Nah, tetapi ada juga orang yang berpikir tentang Tuhan, seolah-olah Tuhan itu menjadi begitu miskin dan begitu kekurangan, sehingga dia berpikir kalau dia dekat dengan Tuhan, dia akan habis diambil semua yang dia miliki. Nanti kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan ya, kita harus kasih ini, kita harus kasih itu, kita harus berikan ini, berikan itu. Seolah-olah kayaknya kalau dekat sama Tuhan, jadinya kita ini yang diambil begitu. Nah, apakah Tuhan demikian? Pemikiran seperti ini membawa orang-orang jadi tidak ingin dekat-dekat, jangan serius-serius sama Tuhan. Kenapa? Karena nanti kalau kita serius sama Tuhan ya, nanti kita harus kasih ini, Tuhan minta inilah, alasannya inilah, lalu kita beri semuanya, tenaga kita, waktu kita, masa depan kita, cita-cita kita, harta kita, kayaknya kita harus kasihkan ke Tuhan gitu. Nah, atau ada juga orang yang berpikir kalau nanti dekat-dekat sama Tuhan, makin serius sama Tuhan, hidupnya jadi tidak merdeka, hidupnya jadi tidak bebas. Seolah-olah diminta untuk hidup kudus, lalu di dalam pikirannya kalau dia hidup kudus berarti nanti gak bisa ini, gak bisa itu. Wah, rasanya kayak menderita sekali, tidak menyenangkan. Dan ini saya akan bahas di ibadah berikutnya. Tapi yang hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana dengan orang-orang yang melihat kalau kita dekat dengan Allah itu nanti diambil ini, diambil itu. Lalu seolah-olah kayak sadar gak pemikiran itu menggambarkan bahwa Allah itu kayaknya miskin sekali gitu. Allah itu berkekurangan. Allah itu membutuhkan. Allah itu membutuhkan pujian dari umatnya. Makanya kita datang harus memuji dia. Apakah Tuhan itu kurang pujian? Apakah tidak cukup banyak malaikat yang diciptakannya untuk menyanyi dan menyembah dia dan berkata, kudus-kuduslah Tuhan Allah semesta alam? Atau kalau kita memberi seolah-olah kayak Tuhan itu berkekurangan. Saya mau kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah tidak seperti yang orang pikirkan mengenai Allah itu kurang, membutuhkan, atau Allah itu miskin. Nah, mari buka bersama-sama, kita belajar dari cerita Abraham. Oke, mari kita belajar dari kisah Abraham. Apa yang muncul di benak kita Bapak Ibu Saudara sekalian ketika kita mendengar kisah Abraham? Lalu kita bisa simpulkan dalam beberapa peristiwa yang ada di Alkitab. Misalnya Abraham itu dipanggil untuk keluar dari tanah leluhurnya, meninggalkan keluarganya, tempat kelahirannya, ke tanah yang disediakan Tuhan. Oke. Lalu kita mendengar kisah tentang janji gitu ya, yang diberikan kepada Abraham, lalu turun ke Ishak, ke Yakub, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seterusnya. Lalu kita bicara tentang Abraham menjadi bapak orang beriman, di mana akhirnya teladan iman yang ditunjukkan Abraham hidup dalam hidup kita, dan kemudian berkat yang dijanjikan turun kepada Abraham juga mengalir sampai kepada kita hari ini.
Nah, tapi juga ada sebuah kisah, Pastor, ingat bahwa ketika kita bilang Abraham juga ada kisah di mana Abraham mempersembahkan Ishak, bukan? Nah, ini nih kebanyakan orang berpikir nanti kalau kita dekat sama Tuhan, lalu harus ada Ishak lagi yang dipersembahkan. Lalu dijabarkanlah Ishak itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang wah seolah-olah yang terbaik kita berikan sama. Nah, kan betul kan kalau nanti kita dekat-dekat sama Tuhan, nanti kita itu disuruh berikan lagi yang terbaik. Apakah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga tidak sadar kita merasa Tuhan itu miskin, kurang dan perlu sesuatu dari kita. Dan itu efeknya banyak orang yang akhirnya gak mau dekat-dekat sama Tuhan. Nah, karena nanti diminta, nanti dikasih, disuruh kasih ini, kasih itu. Apakah Tuhan berkekurangan begitu? Anda lihat bersama dengan saya. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kejadian pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Anda sudah temukan di dalam Alkitab Anda, mari kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan dengan segala kepunyaannya. Terus bersama-sama dengan dia. Ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Nah, Abraham punya background adalah keluarga yang sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini background story-nya ya. Jadi kita tahu bahwa wah ternyata Abraham ini punya kekayaan, punya kejayaan di masa hidupnya. Lalu Tuhan panggil dia untuk keluar. Dan di dalam perjalanannya Tuhan menuntun dia ke satu kota untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Abraham tidak dibuat menjadi miskin. Saya tidak sedang bicara bahwa kaya miskin. Nah, saya ingin menceritakan bahwa Allah tidak semiskin yang kita pikirkan. Sehingga ketika kita mendekat kepada Allah seolah-olah nanti kita harus mempersembahkan Ishak yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Abraham adalah sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Anda lihat di dalam pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Lanjut seterusnya. Ayat yang ke-6 kita baca. Oke, Kejadian pasal 13 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama karena Lot ikut. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ternyata di dalam perjalanannya hartanya tidak menjadi lebih sedikit, ternaknya justru dikatakan lahannya, tanahnya itu tidak menjadi cukup untuk tanda petik kekayaan yang mereka miliki. Dan tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati mereka dalam perjalanan itu sehingga tidak ada cerita di mana Abraham menjadi kelaparan, berkekurangan dan kemudian menjadi miskin atau melarat. Sehingga kalau kita dekat sama Tuhan, jauhlah dari pikiran kita bahwa Tuhan itu akan mengambil. Seandainya betul Tuhan itu mengambil. Sebenarnya kita harus berpikir, bahkan yang tanda petik sepertinya Tuhan ambil itu pun sebenarnya bukan milik kita loh. Sebenarnya itu pun datangnya dari Tuhan. Kalau di akhir ceritanya misalnya Ishak betul-betul diambil sama Tuhan. Siapa yang berani komplain bahwa kenapa Tuhan ambil Ishak? Karena sebenarnya Ishak itu pun datangnya dari Tuhan. Karena Abraham dan Sarah sudah gak bisa punya anak. Dan Tuhan kasihkan secara ajaib. Dan jikalau ternyata Tuhan mengambilnya, sebenarnya juga gak ada alasan untuk kita protes. Karena sebenarnya itu pun datang dari Tuhan. Tapi kalau Anda perhatikan ending ceritanya kan bukan Ishaknya diambil. Tapi sebenarnya itu sebuah proses menguji Abraham. Dengan jelas dikatakan. Karena Ishaknya gak mati loh di akhir. Ishaknya gak mati.
Dia diminta untuk mempersembahkan hanya karena Tuhan mencoba atau mengujinya. Tapi tidak betul-betul Ishak itu diambil. Tapi kalau diambil pun sebenarnya juga, ya itu datangnya dari Tuhan sih. Ajaib sih caranya Tuhan berikan anak itu. Nah, Anda lihat bersama dengan saya di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Oke, kita baca ya 3 ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini populer, ini terkenal sekali ayatnya. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu apa? Semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ternyata waktu Abram ketemu dengan Tuhan, dengan semua yang dia miliki, Tuhan tidak, fokusnya bukan mau ambil sesuatu dari Abram. Tapi justru ketika Abram mendekat sama Tuhan, karena Tuhanlah yang punya segalanya, dia justru menunjukkan rencananya, menunjukkan berkat yang dia sediakan, menunjukkan apa yang Abraham punya harusnya, lebih dari apa yang Abraham bisa miliki, lebih dari apa yang dia punya hari ini. Kalau kita mendekat sama Tuhan, lalu Tuhan itu ngambili semua yang kita punya, Tuhan itu miskin sekali. Lalu ngapain kita ikuti Tuhan begitu kalau kita yang diperas? Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, karena saya bilang ini bukan soal materi saja, tapi juga ketika kita mendekat sama Tuhan, Abraham mendekat sama Tuhan, Abraham diberikan sebuah mimpi yang lebih besar. Bahwa kamu bukan hanya sukses, kaya seperti yang kamu miliki. Abraham datang sama Tuhan. Lalu dalam keadaan semuanya cukup, berlimpahlah. Semua ternak, kekayaan, budak yang dia miliki, gembala-gembala. Dia punya banyak. Lalu dengan dia punya banyak ini, lalu dia ketemu dengan Tuhan. Wah, kalau Tuhan itu miskin, semualah diambil sama dia. Tapi kalau Tuhan itu betul pencipta langit dan bumi, maka semua yang aku miliki ini gak ada artinya. Justru kalau aku ketemu dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang wow. Sehingga aku berkata, ya ampun, yang aku punya ini gak sebanding dengan apa yang dia miliki. Apa yang aku pikirkan ini ternyata gak sebesar apa yang Tuhan sediakan. Apa yang aku bisa rencanakan ternyata gak sehebat apa yang Tuhan rencanakan. Tuhan berkata sama Abraham, dia bilang begini, dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Oke, ayat yang 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah ke negerimu dan sanak saudaramu dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Katakan negeri yang akan kutunjukkan. 1, 2, 3. Nah, Abraham hanya punya sebuah wilayah untuk keluarganya tinggal dengan kekayaannya hari itu. Tapi waktu dia dibawa sama Tuhan, Tuhan bilang, kamu lihat ya, dari pegunungan itu, lahan itu, dari sana sampai ke situ, sampai ujung sana, maka itu semuanya akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Nah, di titik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tanya ya, kita ini hidup berumah tangga, punya anak, punya orang tua, sampai level berapa generasi sih kita itu bisa persiapkan dan ingat? Mungkin generasi yang paling dekat yang masih kuat ingatannya adalah oma, opa, papa, mama, lalu anak atau cucu. 3 generasi. Mungkin generasi keempat mungkin masih bisa ingat. Tapi setelah generasi keempat bertumbuh, mungkin usia kita sudah selesai di area itu. Lalu kita pun gak tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan generasi keempat, apa yang terjadi dengan generasi kelima, apa yang terjadi dengan generasi keenam. Karena kita ini terbatas. Kalau sampai kita punya kuburan fisik lah,
kuburan fisik orang tua kita misalnya. Sampai berapa generasi sih kita bisa urus dengan baik? Gitu. Ada limitnya, ada limitnya. Jadi kalau kita mungkin hanya bisa mikirin 1, 2, atau 3 generasi di bawah kita. Di 4, 5 dan seterusnya kita sudah nggak bisa. Sudah di luar jangkauan kita. Tapi Tuhan itu melihat Abraham, bukan hanya Abraham, bukan hanya Ishak, bukan hanya Yakub, tapi dari situ ada 12 suku Israel, ada pertumbuhan lagi, masuk sampai ke tanah Kanaan, zamannya Yosua, zamannya Kaleb, sampai Daud, lalu sampai Yesus lahir dari keturunan itu. Waktu kita dekat sama Tuhan, Tuhan itu kaya dan punya semuanya. Makanya waktu Abraham kaya raya, datang sama Tuhan, Tuhan bukan mau hartanya. Justru Tuhan itu buat Abraham tercelik nih loh. Kamu cuma pikir kamu punya wilayah ini, anakmu. Bahkan anakmu pun kamu belum punya hari itu. Tapi Tuhan sudah bilang seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itulah Allah. Jadi rugikah kita dekat dengan Allah? Rugikah kita sungguh-sungguh sama Tuhan? Apa ruginya bagi kita ketika kita melekat sama Tuhan? Karena Tuhan punya segalanya. Dia bilang kamu akan jadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar gimana? Punya keturunan 1 aja belum kok. Tapi kamu akan jadi bangsa yang besar. Dengan semua yang Abraham punya, ketika dia ketemu dengan Tuhan, dia seperti betul-betul gak ada apa-apanya. Karena memang Tuhan itu besar, kaya, hebat, dia punya segalanya. Tuhan berkata, kamu akan jadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati kamu dan keturunanmu. Dan ayat selanjutnya di situ dikatakan, aku akan membuat namamu masyhur, namamu harum, namamu akan dikenang orang. Bahkan mungkin satu hari nanti kamu sudah tidak ada di dunia pun, orang-orang masih menceritakan namamu. Karena namamu dibuat Tuhan naik, dibuat Tuhan diangkat sama Tuhan, dibuat masyhur dan harum. Dan di situ dikatakan ayat yang ketiga dari Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lihat ketika Abraham ketemu dengan Tuhan, Tuhan langsung berkata begini. Lihat ya, nanti dalam perjalananmu orang yang berkati kamu akan aku berkati. Orang yang mengutuk kamu akan aku kutuk. Dan kamu pergi kemanapun, kamu akan jadi berkat. Begitu melimpahnya berkat yang dari Tuhan turun atas hidup Anda, hidup saya. Sehingga kemanapun saya pergi jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Loh kok bisa kamu kemanapun jadi berkat? Karena perjalananku itu diberkati. Sehingga kemanapun aku pergi jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Tuhan tidak mengambil. Tuhan memberikannya di dalam hidupmu. Sampai sebegitu melimpahnya. Sehingga setiap langkah kakimu memberkati orang. Setiap langkah kaki kita memberkati orang. Setiap langkah kaki kita memberkati orang. Kok bisa? Karena setiap langkah kakiku diberkati oleh Tuhan. Setiap langkah kaki orang benar disertai oleh Tuhan. Setiap langkah kakiku dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Sampai yang memberkatimu pun aku akan berkati. Wih, hebat ya. Tuhan itu bukan begini. Oke, kamu dekat sama aku ambil hartamu. Lalu kamu tolong bawa orang lain lagi supaya aku bisa ambil hartanya. Enggak, gini. Kamu dekat sama aku berkati. Dan orang-orang yang dekat berkati kamu, dia pun aku berkati. Wih. Tidak ada ruginya. Dan salah besar. Kalau kita berpikir, jangan terlalu serius sama Tuhan. Nanti ya, akan diminta ini. Nanti ya, kamu harus kasih waktu lebih. Nanti ya, kalau kamu serius-serius sama Tuhan, nanti Tuhan ambil lagi ini. Tuhan ambil. Nah, satu hari nanti kamu harus persembahkan Ishak loh. Makanya sama Tuhan tuh jangan dekat-dekat. Ih, rugi. Karena begitu kamu dekat dengannya, dia lebih besar, dia punya segalanya, dan apa yang kita punya itu tidak ada artinya. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Firman Tuhan berkata begini. Mari lihat di dalam Alkitab kita, Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman
Ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal kemah dengan Ishak dan Yakub yang turun menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah. 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, yang tidak mungkin, terpancarlah keturunan besar. Seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan tidak terhitung banyaknya. Kamu bisa punya banyak harta. Dan Tuhan tidak ambil itu. Karena Tuhan bukan miskin, kekurangan, dan mengincar harta kita. Tapi justru ketika kita datang, Tuhan lihat ada bagian-bagian yang sebenarnya kamu gak bisa lihat, tapi Tuhan sediakan itu bagimu karena Dia Tuhan. Kamu bisa punya ternak kaya raya dan sebagainya. Lalu Tuhan berkata, aku akan berkati keturunanmu. Seperti bintang di langit banyaknya, pasir di pantai. Dan itu tidak bisa kamu beli, tidak bisa kamu usahakan dengan ternak dan kekayaanmu. Karena Tuhan punya lebih dari apa yang kita miliki. Pemikiran tentang Allah yang seolah-olah menjadi miskin, mengambil. Atau kalau ikut Tuhan itu kita hidup kekudusan kayaknya dikekang, kayaknya dikurung, kayaknya gak nyaman, gak bebas, gak merdeka gitu ya. Itu pemikiran yang salah yang membuat kita tuh gak pernah total sama Tuhan. Kalau bisa ada jarak kayak bangsa Israel yang ketemu Tuhan cuma imam, lalu semuanya ada di pelataran, nggak berani dekat-dekat. Nggak usah, nanti kalau dekat-dekat, nanti gini. Nah kan. Jadi itu membuat kita terus ada jarak. Tapi sebenarnya harusnya ketika kita lihat Tuhan itu secara utuh, iya ya. Loh kalau aku hidup kudus kan bukan aku yang menderita. Sebenarnya kalau aku hidup kudus kan sebenarnya untungnya juga buat aku. Alkitab berkata jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ketika hukum Allah diberikan kepada Musa, kasih tahu mereka jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan, jangan ada patung baginya. Loh, kalau mereka buat patung emangnya Tuhan rugi apa sebenarnya? Tuhan kan tetap Tuhan. Tapi yang rugi kan bangsa Israel. Kenapa? Karena dia mendua hati, dia tahu Tuhan yang lain tidak akan menolongnya, Tuhan yang lain akan menjerumuskannya, Tuhan yang lain. Justru kalau Tuhan itu berikan sebenarnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Cuma pemikiran-pemikiran yang salah akhirnya membuat kita, janganlah nanti kalau sama Tuhan tuh sungguh-sungguh serius-serius banget, nanti terlalu dalam, nanti ini wah. Gak bisa gitu. Itu sama seperti ketika Tuhan bawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir kan mereka yang teriak, Tuhan penindasan terjadi, lalu kirimkan bebaskan kami ya Tuhan, karena penganiayaan penindasan itu kerja paksanya makin berat. Lalu Alkitab berkata apa? Tuhan mendengar seruan mereka, lalu Tuhan kirim Musa untuk datang dan membawa mereka keluar ke tanah untuk beribadah, ke tanah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Lalu dalam proses keluarnya itu, apa yang terjadi? Firaun mengeraskan hati, kata Alkitab. Lalu Tuhan kasihkan tulah 1, tulah 2, tulah 3, tulah 4. Lalu begitu tulah keempat diberikan, di mana lalat pikat turun menguasai, kemudian Firaun menyerah. Dan Firaun berkata, oke, baiklah, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Boleh kamu pergi, tapi jangan jauh-jauh. Loh, ini bukan soal jauh dekatnya, tapi ini soal Tuhan tentukan di mana kami harus beribadah. Firaun bilang, boleh, tapi jangan jauh-jauh. Boleh sih kamu percaya, tapi jangan dekat-dekat ya sama Tuhan ya. Jangan serius-serius amat ya. Nanti ya kalau kamu serius, wah banyak sekali. Seolah-olah Tuhan itu. Lalu Tuhan buat lagi tulah ke-8. Tulah belalang menguasai tanah Mesir. Lalu Firaun berkata begini, bukan demikian kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Jadi kamu boleh pergi, hanya laki-laki. Jadi istri, anak, apa semuanya tidak boleh. Jadi kayak boleh, tapi jangan sepenuh hati. Jangan serius-serius amat, jangan terlalu dalam, jangan kayak seolah-olah hati-hati sekali mau kayak mau ketemu penjahat. Lalu
Tulah ke-9 ketika Tuhan izinkan gelap gulita turun atas tanah Mesir. Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggal. Jadi juga anak-anakmu boleh turut serta. Nah sekarang kamu boleh pergi dengan keluargamu, tapi jangan bawa kambing dombamu. Nah, terus kita mau ibadah, ingin mempersembahkan kambing domba. Kamu izinkan kita ibadah, tapi kambing domba gak dibawa. Lah terus kami persembahkan apa untuk Tuhan kami? Jadi seolah-olah kayak Firaun itu, ya boleh silakan kamu cari Tuhan, tapi jangan terlalu jauh. Boleh kamu cari Tuhan, tapi jangan bawa, tapi laki-laki aja yang pergi. Boleh cari Tuhan, tapi jangan bawa kambing dombamu. Jadi kayak gak pernah total gitu sama Tuhan. Gak pernah yang sungguh-sungguh serius semuanya. Kalau kita mau ikut sama Tuhan, sebenarnya gak ada ruginya seluruh hidup kita tuh melekat sama Tuhan. Karena ya itu dia. Tuhan yang punya semuanya. Sehingga waktu kita dekat sama dia, justru kita yang dibuatnya berkelimpahan. Dia punya segala yang kita perlu. Dia punya jalan keluar yang kita miliki. Cuma jalan keluarnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Atau waktunya tidak seperti yang kita tentukan. Gitu. Pokoknya hari ini. Loh. Kalau Tuhan gak tunjukkan hari ini terus gimana? Gak bisa Tuhan. Loh, kamu yang Tuhan atau dia yang Tuhan? Dia punya segalanya. Dia itu sumber segala yang kita perlukan. Apapun itu. Dia punya. Karena dia Tuhan. Dia punya rencana yang lebih besar dan lebih indah dari yang kita miliki. Yes. Sehingga satu hari bisa jadi ketika kita membesarkan anak kita, lalu kita pikir dia akan jadi begini, dia akan jadi begini. Kemudian ketemu dengan Tuhan, lalu ternyata dia pergi untuk bermisi. Dan harusnya kita juga gak boleh kecewa loh dengan itu. Loh kenapa? Loh saya sudah punya harapan, saya sudah invest, saya sudah siapkan, saya sudah sekolahkan dia. Ternyata dia begini. Kan dari awal saya sudah bilang kan jangan serius-serius sama Tuhan. Kalau dia serius-serius, nah lihat dia sudah habisin waktu banyak di sekretariat, sibuk pelayanan. Nah kan nanti ini kayaknya ending-endingnya, rasanya kayak takutnya minta ampun. Karena kita pikir ini milik kita, lalu kita punya rencana yang lebih hebat. Sehingga kayaknya kalau Tuhan yang beracara tuh tidak sesuai dengan plan kita tuh kayaknya waduh serem sekali. Sebenarnya kalau kita lihat Tuhan itu punya segalanya, lalu kemudian ternyata anak-anak kita menemukan Tuhan dan dia berjalan di jalan Tuhan. Harusnya kita, Tuhan, aku tahu kamu punya rencana yang jauh lebih indah. Rancangan yang kamu punya mengenai kami bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Yesaya 55 ayat 8-9 sangat terkenal ayat ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Lalu demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Gini ya, kita itu kan sudah buat plan. Kita akan buat begini, kita akan buat begini. Gini loh. Nanti kalau kita serius-serius sama Tuhan, terus Tuhan bilang enggak. Waduh, padahal kita pikir ini sudah jalan yang terbaik yang kita siapkan, yang kita sudah prepare jauh hari sebelumnya. Tapi kalau kita serius-serius sama Tuhan, nanti Tuhan belok ke kiri. Waduh, ya apa ini? Tunggu. Jadi kamu pikir rencana Tuhan itu sesuatu yang buruk dan rencanamu adalah yang terbaik, yang lebih baik? Atau kalau sampai ternyata jadinya tidak seperti rancanganmu, jadinya seperti rancangan Tuhan, justru kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena kamu punya rancangan yang terbaik. Nah kalau begitu, maka sebenarnya kita gak ada alasan untuk takut mendekat. Justru nempel terus sama Tuhan. Tuhan, anak-anakku ini kuliah, pergi sekolah, tuntun ya Tuhan. Nanti jadi apa? Kami cuma bisa siapkan ini. Tapi jadilah, let your will be done. Jadilah kehendakmu. Kenapa? Kamu punya semuanya. Aku aman. Aku dekat terus sama kamu. Karena kamu punya segalanya. Hari ini kemarin ketika kita retreat,
Ada satu sesi diberikan untuk International Mission Department, regional pastor duduk di sini lalu menceritakan apa yang Tuhan kerjakan di Asia, di Eropa, di US, Kanada, di Australia, New Zealand dan seterusnya. Semua kita lihat, wah Tuhan bisa bawa sampai sejauh itu ya. Seru gak? Seru. Nanti yang Agustus ini ROIC Hong Kong kan akan berdiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda tahu gak kisahnya lahir ROIC Hong Kong itu? Begini. Pada waktu kita telepon-teleponan, waktu saya di Singapura, ROIC Singapura, lalu kita ngobrol, saya bilang, Pastor, wah ini ya, ada pastor kita yang punya koneksi yang setiap tahun itu hampir sering ke Korea setiap tahunnya. Gimana kalau kita siapkan pastor ini untuk ke Korea? Terus Pastor Philip tukar pikiran, Moro, Korea itu begini, bahkan Jepang itu begini. Tapi sebenarnya ya, kalau kamu mau bilang area itu, Koko ini kepikir Hong Kong. Dia bilang begitu. Oh iya, kok bisa? Iya, karena Hong Kong itu, terus beliau cerita tentang Hong Kong. Lalu dari cerita itu kemudian saya pikir, oke, gini ya, kalau Bapak Rohani ceritakan isi hatinya gitu ya, Hong Kong apa semua, kan anaknya kan nggak mungkin, oh iya, terus abaikan gitu kan, pasti juga, oh oke, kalau gitu apa yang kita bisa lakukan, karena ini kerinduan ada di hatinya. Lalu akhirnya kita buat plan untuk pergi ke Hong Kong karena Pastor Philip ada pameran lukisannya. Lalu kita buat waktu itu Agustus kalau nggak salah, Agustus 2020. Ternyata pandemik, COVID. Sehingga akhirnya schedule-nya berubah semua. Lalu tiba-tiba terkonek secara online dengan yang ada di Hong Kong. Join CG online kita. Lalu saya kasih tahu Pastor Philip, oh ya Pastor Philip, puji Tuhan ya. Nah, lalu waktu berjalan, Pastor Philip bilang, Moro saya mau telepon kamu. Kenapa? Saya mimpi 2 kali tentang kamu. Saya bilang, oh ya saya pengen tahu. Tuhan bilang apa? Ya, oke kita janjian telepon ya. Telepon Pastor Philip. Moro, mimpi yang pertama. Dia bilang, yang pertama itu Koko tahu ada satu orang datang ke rumah bawa makanan kesukaannya Ko Philip. Lalu wah sudah lama gak makan ini, senang gitu ya. Terus tahu gak di dalam mimpi itu? Begitu Koko mau makan, tiba-tiba Tuhan geser tangannya Koko. Lalu ada suara, telepon Moro. Jadi dia bilang, wah Tuhan itu mengasihi kamu, Tuhan itu sayang kamu Moro. Bahkan sampai Koko mau nikmati makanan pun harus digeser, suruh telepon kamu dulu. Saya bilang, oh iya karena waktu itu pandemik saya di Singapura gak bisa kemana-mana gitu ya. Sini masih bisa pergi meeting kita di sana. Terus saya dihibur gitu. Kamu kuat ya Mor, Tuhan itu sayang kamu ini. Oke kok, thank you, amin. Terus mimpi yang kedua apa? Mimpi yang kedua, Koko itu lihat kamu berkhotbah di depan 300, 200, 300 orang itu. Penuh gitu ya di satu gedung. Terus tiba-tiba kamu layani, doakan mereka. Lalu kamu pindah ke satu lapangan. Dan itu isinya wanita, ratusan orang. Terus kamu layani. Terus Koko pikir ya, langsung ingat, ini nih Hong Kong. Dia bilang, ini Hong Kong. So kamu nanti masuk ke Hong Kong, kamu akan lewat ini dijelaskan sama beliau. Oke? Tapi kan itu kan kita belum ke sana. Masih suasana COVID ya. Jadi kita melayani secara online. Terus begitu selesai pandemik, saya punya kesempatan pertama kali kunjungi Hong Kong. Lalu saya ketemu dengan pemilik tempat yang kita pakai untuk ibadah. Kemudian makan siang, terus saya bilang thank you karena sudah mengizinkan kita pakai tempatmu, bla 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 bla. Saya jelaskan itu. Tahu nggak yang membuat saya ingat kisah itu karena pas makan itu suami istri ini di depan saya, suaminya orang Hong Kong, istrinya orang China, dari Harbin. Terus istrinya langsung ngomong ke suaminya, tengah-tengah kita bicara. Saya cerita soal pergerakan kita di Surabaya, revival ini. Terus istrinya bilang gitu. Dia panggil suaminya. Kamu ingat gak yang mimpi yang saya ceritakan ke kamu? Dia bilang ini. Di mimpi itu Tuhan kasih tahu saya, ruangan kita ini akan dipakai oleh pendeta dari Indonesia, Chinese, dan berkacamata. Jadi suaminya, oh iya saya ingat. Nah terus dia bilang, saya lihat wajah orang ini yang ada di mimpi saya. Dia bilang begitu. Kemana? No. Pastor pengen cerita apa di balik itu? Saya tuh kepengen cerita, bahkan sebelum kita itu melangkah, kalau itu pekerjaannya Tuhan sudah kerja duluan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini cuma tinggal mendekat sama dia, terus jalan sama dia. Nanti dia yang akan buktikan bahwa nih loh, kamu itu ikut aku. Betul kamu itu di tengah-tengah serigala, domba di tengah serigala. Tapi kan kamu tahu gembalamu bersamamu gitu loh.
Sehingga sebenarnya gak ada ruginya kamu mendekat dan melekat sama Tuhan. Even di pelayanan pun rasanya kayak wah kita kesana bayar harga, merintis. Wah kayaknya kita yang kerja, kita yang susah, kita yang capek. Kayaknya begitu. Tapi waktu pikir-pikir enggak juga. Tuhan yang sudah mulai, Tuhan yang sudah kasih mimpi, Tuhan yang sudah tunjukkan orangnya, Tuhan yang sudah sediakan. Tuhan sih. Jadi sebenarnya gak rugi loh dekat sama Tuhan itu. Cuma Mesir, Firaun akan terus berusaha untuk boleh, tapi jangan semua ya. Boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Boleh, tapi mendekatlah sama Tuhan. Karena Tuhan punya semuanya. Bahkan dia akan menunjukkan rencana-rencananya yang besar. Yang Abram mungkin tidak pernah bayangkan. Bahwa dia akan punya anak secara ajaib. Dan dari situ akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Karena Tuhan punya segalanya dan dia selalu memberi lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau nanti ROSI berkembang sampai ke negara-negara mana-mana nanti banyak kesaksiannya. Tantangannya ada, tantangannya juga ada. Tapi kan Tuhan yang sudah mulai. Tuhan yang sudah berjalan lebih dulu di depan kita. Nah, lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Mari buka dengan saya. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Oke, Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, ini kisahnya. Ketika bilang Abraham pasti ingatnya gini, oh mempersembahkan Ishak. Jadi kalau nanti kita dekat-dekat sama Tuhan, wah kayaknya kita juga harus kasih Ishak kita yang terbaik. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi. Tuhan, kamu sudah tahu aku mengasihi ini, malah kamu minta. yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang kelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Hebat kata-kata kami kembali kepadamu. Ini betul-betul Bapak beriman. Kami akan pergi ke situ, saya dan anak saya akan pergi ke situ, sembayang. Saya dan anak saya akan kembali ke sini. Padahal dia tahu betul bahwa Tuhan berkata, bawa anakmu dan persembahkan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di manakah anak korban untuk korban bakaran itu? Nah loh, betul kan? Ternyata kalau dekat sama Tuhan, Tuhan itu bisa minta Ishak dipersembahkan. Apakah betul-betul Ishak itu diambil? Anda tahu kisahnya, ternyata Ishak tidak dikorbankan. Jadi ada sebuah proses di mana Tuhan itu menguji Abraham dengan tujuan. Karena kalau Allah itu menguji kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi sebenarnya ujian itu untuk menyadarkan kita. Karena Tuhan itu kan tahu sebenarnya kita ini kayak apa. Tapi kadang kita ini sendiri yang lupa dan gak tahu. Kita ini seolah-olah kayak wah kita punya segalanya, kita hebat, kita kuat. Tapi sebenarnya juga kekuatan kita tuh terbatas gitu. Sehingga ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah sebenarnya sebuah ruang untuk menambahkan sesuatu di dalam kehidupan Abraham. Karena kadang kita itu merasa kita tuh kuat. Kita tuh wah sanggup. Sampai Tuhan berikan sebuah ujian datang. Dan pada waktu ujian itu datang kita berkata, wow ini sudah diambang kekuatan kita. Ini seru benar pastor.
Ini kalau hitung-hitung kekuatan saya nggak sanggup ini pastor. Nggak bisa ini pastor. Betul-betul mentok ini sudah kekuatan kita. Nah berarti kita pikir Tuhan masa jahat banget uji kita sampai kita nggak kuat. Bukan. Semua yang kamu hadapi itu biasa. Kalau sampai itu hampir menyentuh batas akhirmu, kamu harus tahu, kamu akan lihat Tuhan pasti bekerja di situ. Sehingga di situ ada ruang untuk Tuhan menambahkan sesuatu di dalam hidupmu. Saya pernah berkhotbah kapan lalu di rooftop. Saya jelaskan tentang bagaimana murid-murid selalu ditegur beberapa kali ditegur sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu kurang percaya? Kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Di tengah badai, situasi, kamu kurang. Tapi kata kurang itu tidak membuat Tuhan itu membuang murid-muridnya. Tapi menyadarkan murid-muridnya bahwa kamu harus nambah sesuatu. Kamu harus nambah sesuatu. Nah ujian itu diberikan sama Tuhan untuk kita naik kelas. Ujian itu diberikan untuk menambahkan sesuatu di dalam hidup kita. Baik itu pengalaman, baik itu perjalanan dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan akan tambahkan di dalam hidup kita lewat sebuah ujian yang diberikan. Dan Abraham diuji. Jadi kalau misalnya Tuhan berkata persembahkan Ishak kepadaku. Tuhan itu uji kita. Untuk sadarkah kita bahwa sebenarnya yang kita berikan pun ini datangnya dari Tuhan. Bukan punya kita. Oke? Atau sadarkah kita bahwa ketika kita memberikan kepada Tuhan, bukan karena Tuhan kurang, tapi pasti di balik itu ada alasan untuk Tuhan singkapkan sesuatu. Kamu gak akan bisa menjadi bapak segala bangsa kalau hanya satu anak ini kamu pertahankan. Kamu ingat anak ini datang dari Tuhan, kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan satu hari nanti tanganmu bukan hanya pegang Ishak, tapi tanganmu pegang keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berani melepaskan apa yang di tangan ini. Tuhan ini kan datangnya dari Tuhan, terpujilah Tuhan. Atau Tuhan, kalau Tuhan mau ambil, ambil. Tanganku siap, karena setelah ini pasti ada sesuatu yang lebih besar, yang baru, yang Tuhan akan sediakan bagi tanganku. Abraham diuji. Tapi yang menarik juga adalah di tengah ujian itu, bukan untuk menambahkan sesuatu saja, tetapi memperkenalkan pribadi dari sisi yang kita belum pernah kenal sebelumnya. Karena lihat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Ini bagian yang terakhir. Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kejadian pasal 22 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan berkata begini, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kamu sampai di titik di mana betul-betul ingin mengorbankan anakmu seperti yang aku perintahkan kepadamu. Lalu ayat yang ke-12, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadamu. Kamu gak segan-segan. Kamu sepenuh hati ngikut aku. Kamu nempel dengan aku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kenapa saya bilang ini pengalaman yang baru bagi Abraham? Bukan hanya naik mempersembahkan anaknya, tapi dia berkata Tuhan menyediakan. Kenapa ini pengalaman baru? Karena Abraham itu sangat kaya. Apa arti kekurangan bagi dia? Karena dia kaya. Kalau dia tidak pernah kekurangan, dari mana dia tahu bahwa Allah itu mencukupkan? Tuhan gak ambil hartanya, kamu kaya, tapi aku akan beritahu sama kamu bahwa aku adalah Allah yang menyediakan.
lebih dari apa yang kamu punya. Karena ada satu waktu Tuhan giring dia ke satu tempat yang dia tidak bisa mengandalkan apa-apa kecuali dia persembahkan anaknya. Tapi di situ tiba-tiba Tuhan munculkan seekor domba untuk dipersembahkan. Lalu dia berkata, wah, betul, Tuhan itu menyediakan. Pengalaman ini dia belum kecap. Karena apa? Karena dia punya semuanya. Dia kaya. Kalau kita bilang Tuhan itu menyediakan buat dia, toh memang dari awal aku sudah punya semuanya. Tapi waktu dia mendekat sama Tuhan, Tuhan kasih tahu, dengan semua yang kamu punya, aku punya lebih dari itu. Lihat di atas gunung itu, kamu bahkan gak punya apa-apa, aku sediakan. Bergantung, percaya. Mendekat sama Tuhan, karena dia punya segalanya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Mari kita sama-sama ambil waktu merenung. Ketika rema ini saya bagikan, saya tahu ada orang-orang yang selama ini Anda serius dengan Tuhan. Puji Tuhan, teguhkanlah hatimu. Melekatlah terus kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Tuhan bukan Allah yang miskin sehingga menggerogoti hidupmu. Kalau kita dekat, kalau anak kita serius ke gereja, kalau anak kita rajin ke gereja, wah nanti Tuhan, kok curiga gitu sama Tuhan? No. Tapi mungkin ada beberapa orang yang maju mundur sama Tuhan. Sehingga kalau sekarang rasanya semua orang berkata, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus di hati ini kayak, aduh nanti kalau Tuhan ini nanti harus hidup kudus, nanti kalau harus persembahkan Isa, nanti kalau ini. Dia maju mundur terus sama Tuhan. Saya berdoa supaya hatimu diteguhkan. Sehingga Anda bisa membuat keputusan bahwa Tuhan, aku nih gak rugi apa-apa dekat sama Tuhan. Justru aku nih diperkaya, aku nih diberkati, aku nih disertai sama Tuhan. Tuhan tunjukkan mimpimu untuk anakku, untuk keturunanku, untuk pekerjaanku, untuk bisnisku. Bahkan untuk rencana ke depan kalau harus pindah kota, pindah negara semua. Tuhan aku tahu aku aman. Karena Tuhan punya segalanya. Biarkan hatimu diteguhkan dengan firman ini. Dan membuat keputusan untuk melekat kepadanya lebih lagi. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kau setia. Katakan. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Katakan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama dari awal. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan. Bapa, Kau setia.
selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, turunkan tangan di akhir ibadah. Sebelum kita nanti perjamuan kudus, saya akan buka altar di depan ini untuk berdoa bagi Anda. Yang pertama adalah orang-orang yang selama ini maju mundur sama Tuhan. Nanti kalau aku serius, nanti bisa nggak ya? Nanti kalau aku serius sama Tuhan, aku dekat-dekat sama Tuhan, seolah-olah kayak Tuhan itu akan ambil ini, ambil itu. No. Buatlah keputusan untuk justru kamu melekat sama Tuhan. Aku mau mendekat sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya semuanya. Dia nggak akan ngambil, justru dia akan memberi. Dia nggak ambil hartanya Abraham, justru dia kasih tahu Abraham, ini loh, aku punya plan ini gini. Bukan cuma buat kamu sukses, tapi namamu harum, namamu masyhur, keturunanmu akan jadi berkat dimanapun. Bahkan orang yang berkati kamu pun akan aku berkati. Aku punya rencana yang besar, lebih dari 2-3 generasi yang kamu bisa pikirkan. Mendekatlah pada Tuhan, melekat, jangan jaga jarak. Nanti kalau kita serius-serius, nanti gini, nanti gitu. No. Mendekat sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Itu orang yang pertama. Jikalau Anda berkata bahwa iya pastor, selama ini saya maju mundur sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau berkata, saya mau serius sama Tuhan. Saya mau dekat-dekat sama Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, diizinkan Firaun, tapi jangan jauh-jauh. Tapi jangan dengan domba dan ternakmu. Tapi laki-laki saja. Selalu ada batasannya. No, aku mau sepenuhnya ikut Tuhan. Aku mau melekat pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merasa seperti di hati ini ada beberapa orang yang sangat khawatir tentang anaknya yang sekolah jauh. Anaknya nanti gimana dengan anakku ya? Gimana dengan anakku? Anda bisa tunjukkan perhatian, Anda bisa. Tapi Anda gak bisa 24 jam bukan? Jaga dia. Terus gimana pastor? Bagian yang terbaikmu adalah kamu serahkan semua kekhawatiran dan ketakutanmu itu. Kamu dekat sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan. Dan lihatlah, Allah yang mencintai dia lebih dari kita mencintai dia, juga punya rencana yang hebat atas anak-anak kita, atas masa depan kita. So kayaknya takut sekali nanti akan gini, akan gitu, akan terjadi gini, gimana ya? Anda mau antisipasi semuanya lelah, karena belum tentu itu juga jadi. Tapi yang bagus gimana? Melekat sama Tuhan. Karena dia yang punya rencana indah. Dan tidak selalu seperti rencanamu. Tidak seperti apa yang kita pikirkan. Pokoknya serahkan sama Tuhan. Saya ingin berdoa kepada orang-orang yang berkata, Tuhan, aku mau sepenuh hati. Aku mau melekat kepadamu. Gak mau lagi separuh-separuh, gak mau lagi jauh-jauh.
maju ke depan. Yang kedua adalah orang-orang yang khawatir tentang masa depannya. Terlalu banyak mikiri sekarang ke depannya nanti gimana anak gue. Serahkan sama Tuhan. Dia akan mengerjakan rencananya yang tingginya, bedanya seperti langit dan bumi terhadap rancangan kita. Untuk dua kelompok orang ini, saya buka altar ini di depan, maju, biarkan pendoa, leaders akan berdoa bagi Anda. Mari semua kita nyanyikan bersama-sama, mari kita siapkan hati kita, mari keluar dari kursi Anda, kasih tahu orang di sebelah Anda, permisi, saya mau maju, saya mau didoakan.